Selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama tahap persiapan yaitu perizinan, yang kedua tahap pengambilan data, dan yang ketiga tahap analisis data. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Askia, suara ibu terdengar ya? Terdengar Terdengar Ibu? nggak? Oke. Saya izin mulai apa KTI kamu tentang analisis efektivitas biaya penggunaan antidiabetik oral pada pasien DM rawat jalan di Rumah Sakit Jakarta. Askia kerja nggak? Askia, Iya, Bu, kerja. di mana? Di apotik? Bukan di rumah sakit. Bukan. Jadi nanti rencana penelitiannya mau di rumah sakit mana kira-kira? Kira-kira di Pusdikes. Pusdikes kenapa? Eh, karena udah ngambil perizinan di sana sih, Bu. Oh, udah boleh. Udah, Mereka tahu judul kamu tentang efektivitas biaya penggunaan antidiabetik oral. udah, Bu. Udah, berarti udah boleh ya. Udah. Oke, Ibu masuk ke apa proposalnya. Ini kenapa pustaka pada nggak ada, Askia? Yang apa, Ibu? Pustakanya kenapa pada nggak ada Pustaka. citasinya? Iya, citasinya kamu sumbernya ini dari mana? Menurut WHO tahun 2022, kamu ngambil dari mana? Menurut WHO. Ada, Ibu, di pustaka. Iya, kamu nggak nulisin pakai Vancouver. Oh iya, heeh. Iya, kan? Iya, belum, Bu. Nah, berarti harusnya ditambahkan. Covernya nggak ada sih, jadi nggak tahu ini kutipan ini sumbernya yang mana, kutipan yang ini sumbernya yang mana, ya kan? Iya, heeh. Heeh. Karena dalam satu paragraf, misalkan kamu mau ambil menurut WHO, menurut IDF, nah ibu kan nggak tahu di sumbernya karena nggak kamu tuliskan citasinya. Misalkan kayak berdasarkan pada penelitian Priharsi 2015. Nah ini kutipan nomor berapa? Iya, Bu, belum dinomerin. Hmm, Juga bimbingan susah gitu. kan? Iya, Iya, nanti dicek lagi ya. iya. Terus yang Bu Alifa mau tahu, menurut Askia dari penelitian yang akan dilakukan ini, apa tujuannya yang mau dilihat, manfaatnya gitu, kira-kira apa? Manfaatnya buat kalau untuk instansinya jadi bisa menentukan golongan apa itu yang lebih efektif dari segi biaya maupun efektivitas obatnya. Kan ada yang Hmm, kan macam-macam ya, Bu, hmm, obat-obatan. Jadi kan efektivitasnya juga macam-macam. Nah, kita tuh pakai analisis ini biar mencapai tahu yang mana yang golongan apa yang lebih efektif gitu, Bu. hmm. Golongan mana yang lebih efektif biayanya atau efektivitas dalam menurunkan kadar gula darahnya? Dua-duanya, Bu. Dari efektivitas menurunkan plus yang paling hemat biaya. Yang paling hemat biaya. Iya, Oh, itu yang mau dilihat ya. iya. Dengan metode apa tadi? Ngelihatnya nanti. Pakai trik test, Bu. Me- Cross Metode seksional. penelitiannya. Kalau untuk Hmm. analisisnya ada analisis adjusted cost effectiveness ratio Ya, dan incremental cost effectiveness ratio. Nah, itu apa bedanya? kalau average kan berarti rata-rata efektivitas. Adjusted Ah, adjusted cost effectiveness yang ACR itu kan bukan average. Kamu baca nggak baca, singkatan dari ACR-nya? baca, Bu. Saya nggak menemukan rata-rata di sana. Bukan average, tapi kan adjusted cost effectiveness ratio. Apa sih artinya? Metode analisis yang seperti apa? Di perkuliahan apa kamu diajarkan tentang ACR dan ICR ini? Farmakoekonomi, Bu.
Sudah dijelaskan. CEA udah. Apanya? CEA-nya yang tadi Bu, ini. IEA-nya. CEA. CEA-nya. Nah, CEA-nya untuk apa? buat biaya, analisis biaya efektifnya. Perhitungannya, Bu. Nanti ini ngitungnya gimana? Hitungnya kalau yang ACR, Hmm? biaya rata-rata jenis obat terbitnya rupiah, dibagi Hmm. efektivitas persentasenya, Bu. Efektivitas persentasenya, efektivitas apanya? Efektivitas obatnya. Efektivitas obatnya taunya dari mana? Ada perhitungannya, Bu, efektivitas. Caranya ngeliatnya gimana? Karena ini ada dua nih. Kamu lihat dari yang tunggal maupun yang kombinasi. Berarti yang tunggal nggak dihitung. Enggak, kita itu sesuai judul yang saya dapat, itu yang kombinasi. Nanti tipe Yang DM juga. kombinasi. Mm-mm. Terus itu panahnya ada dua. Efektivitas terapi Iya, dilihat dari GDS-nya. iya. Yang mau kamu lihat efektivitas biayanya atau efektivitas terapinya? Dua-duanya, Bu. Jadi nanti dilihat dari hasil labnya, nanti pakai obat apa, nanti dia selama pemakaian ada penurunan gula darah atau enggak. Nanti kalau berarti kan Hmm. kalau ada penurunan efektif ya, Bu. Nanti disortir lagi, terus nanti dilihat dari segi biaya, di-compare sama yang rekam medis lain. Kalau dia mahal, tapi dia efektif menurunkan gula darah, itu menurut kamu efektif atau enggak? Enggak, tapi nanti di golongannya kan kita disamaratakan, Bu. Terus nanti kan pasiennya juga disuruh pilih kemarin katanya mau BPJS atau apa. Jadi biar disamaratakan dari segi biayanya. Jadi nggak ada ketimpangan. Jadi nanti populasi dan sampelnya, kamu lihat apanya? Pasiennya kah atau apa? Populasi dan Iya, sampel dalam penelitian ini adalah populasinya rekam medis, Bu. Kan pakainya kita rekam medis ya. nggak tahu saya. Iya, maksudnya saya pakai Hmm, rekam medis. Nah, hmm. terus nanti diambil dari bulan apa sampai bulan apa, tapi nanti ketentuan dari rumah sakitnya diperbolehkannya rekam medis dari mana dibukanya. Dari rekam medis ketahuan harganya terapi yang Iya, didapat nanti nanti dari biayanya dikeluarkan, Bu. dikeluarkan. Heeh. Berarti menghitungnya ACER dan ICR-nya itu buat apa? Di mana dia digunakan? Kalau cuma kamu mau bilang, oh nanti dihitung biaya apanya tadi, terapi, biaya jasa, misalkan biaya obat, tinggal dijumlahkan kan? Terus metode ACR dan ICR-nya ini dipakainya untuk apa dan di bagian mana? Nanti diskusi ya sama dosennya ya, Iya, gitu Bu. ya. Jadi Bu Oliva tanyakan ini untuk memastikan bahwa Askia tadi sudah dijelaskan, gitu kan. Oh, ini pernah diajarkan di farmakoekonomi, gitu Iya, ya. iya, Waktu Bu. belajar di farmakoekonomi udah pakai metode ACR dan ICR-nya. Baru contoh-contohnya. Contoh-contohnya, Iya, tapi contoh-contohnya tapi udah dikasih tahu cara menghitungnya. tapi Pernah bukan kalian coba? bukan berbentuk kayak rekam medis, Bu. Jadi cuma contoh satu soal gitu-gitu. Hmm. Contoh satu soalnya itu menjelaskan tentang apa? Tinggal perhitungannya aja, Bu. Perhitungannya aja, Heeh, cara ngitungnya. heeh. Bedanya kalau di total dijumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan atau gimana? Nah, ada soal. Waktu diajarkan. Nah, berarti nanti dibuka lagi buku farmakoekonominya. Iya, Apa Bu. yang pernah dijelaskan tentang metode ACR dan ICR-nya.
Karena Iya, kalau dari yang Bu Alifa baca di latar belakangnya pun tidak menjelaskan terkait dengan metode yang tepat nih. Kalau di sini kan ini hasil penelitian sebelumnya udah ada ya 2015 ya. iya, Bu. Analisis efektivitas biaya antidiabetik oral pada pasien DM tipe 2 rawat jalan BPJS di Rumah Sakit Muardi tahun 2014 gitu ya, Iya, Askia ya. iya, Bu. Bedanya dengan penelitian kamu nanti apa? Udah dibaca Udah, artikelnya secara keseluruhan? udah, Bu. Nah, berarti nanti akan bedanya apa dengan penelitiannya Askia? Kurang lebih sama, Bu. Cuma kan di sini kan terteranya kan peserta BPJS aja. Sedangkan Hmm. di rumah sakit Pusdikes itu ada Hmm. BPJS-nya macam-macam. Hmm. Ya, ada yang eh, khusus PNI aja, ada yang BPJS normal, terus Hmm. ada kan yang pribadi juga. Nah, nanti kemarin aku disuruh tanya dulu yang Hmm. boleh yang mana, terus nanti baru judulnya bisa ditentukan dari situ. Jadi pasien apa yang dipakai, BPJS apa gitu. Hmm. Iya, berarti harusnya kalau ada penelitian sebelumnya, itu nanti ASK bisa lihat apa yang dia bahas di sana untuk menggambarkan terkait dengan efektivitas terendah, ya kan? Golongan apa, terus biaya antidiabetik oral yang paling rendah, ya kan? Nah, Iya, itu bisa Askia baca gitu. Meskipun artikel itu nggak akan utuh kamu dapatnya ya gitu. iya, Terutama yang harus dipastikan adalah pengumpul datanya pakai apa. Kalau tadi Askia bilang nanti mau pakai rekam medis, oke ngambil datanya. Tapi metode ACR dan ICR ini dipakainya di mana, terus membutuhkan alat ukur dan parameter yang seperti apa, itu harus jelas. iya, Gitu ya, jangan sampai iya, oh kayaknya gampang nih ngeliat penelitian orang, tinggal nyebutin cost-nya berapa, total biayanya. Nah, tapi kan di situ harus dipahami secara utuh. Dia mengambil angka-angka itu dari mana asalnya. Itu nggak bisa main dicantumkan aja. Itu jadi saran Bu Oliva lebih banyak cari artikel yang mungkin judul-judulnya sama, terus cari buku yang pakai metode ACR, ICR. Nah, itu dipakainya di mana iya, Bu. ya? Iya, Gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari Ibu. Nanti untuk proposal secara keseluruhan pustaka harus ditambahkan lagi. Terus kamu harus paham betul. Jadi dalam hal ini apa populasi dan sampelnya bukan pasien, gitu kan? nah, Terus kerangka konsepnya juga tetap satu doang, nggak perlu dikerangkakan seperti bagan alir tadi. Karena kan ini penelitian D3 yang, penelitian S1 ya ini ya. iya, Maaf, Bu. jadi atau misalkan kalau di kerangka konsep berarti yang mau Ibu tanyakan adalah ini satu variabel atau dua variabel menurut Askia? Menurut aku satu, Bu. Hmm. Nah, berarti Karena, nanti disampaikan lagi ke pembimbingnya. ya, Ini Bu. kan S1. Apakah hanya menggambarkan analisis efektivitasnya aja? Nggak Ya, ada hipotesisnya, nggak ada pengujian hipotesisnya juga atau yang seperti apa? Gitu ya, iya, Bu. Askia ya. Iya, kemarin aku juga tanya Bu ke dosennya, ini Hmm. pakai hipotesis atau enggak? Terus Hmm. katanya kan kemungkinan enggak karena judulnya eh, s- s- terlihat satu variabel gitu Bu. Hmm. Terus habis itu aku tanya kan Hmm. kita ada acuan skripsi kan harus ada hipotesis Bu. Nah Hmm. itu kalau misalnya emang judul kita nggak ada, boleh Hmm. Bu nggak ada gitu. Gak tahu Ibu. Tanyakan berarti ke prodinya ya, boleh atau enggaknya. Kalau Ibu ASCII satu variabel, ASCII dua variabel, teman-teman satu atau dua variabel. Pokoknya intinya tetap boleh baca, tetap boleh penilai, dan tetap boleh konfirmasi ke Iya kalian. Bu. Gitu ya. Iya Bu. Oke. Iya Bu. Nah, oke cukup Askia. Boleh di stop share dan ditutup. Silakan teman-teman selanjutnya siapa? Ada Nia atau Setia Wafa ya? Wafa ya? Saya Bu, Satya Waka. Ya, Ya. Wafa boleh share screen. Baik, itu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan, tentang evaluasi abstrak reaction obat anti diabetes oral pada pasien rawat inap di Rumah Sakit X, yang disusun oleh saya sendiri, Septiawafa Hairiyah, dengan NIM berikut. Untuk latar belakangnya, diabetes mellitus sampai saat ini masih menjadi permasalahan kesehatan yang penting di dunia termasuk di Indonesia, karena kasusnya yang terus terjadi dan mengalami peningkatan. Menurut International Diabetes Federation, tahun 2021 kasus diabetes mellitus di Indonesia cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan melaporkan 463 juta orang dewasa di dunia menyandang diabetes dengan prevalensi global mencapai 9,3%. Namun, kondisi yang membahayakan adalah 50,1% menyandang diabetes yang tidak terdiagnosis. Untuk permasalahan masalahnya, untuk mengetahui kejadian ADR terhadap pengobatan diabetes mellitus di instalasi rawat inap pada penggunaan obat antidiabetes oral di Rumah Sakit X dengan menggunakan skala probabilitas pada algoritma Naranjo. Lalu permasalahan kedua itu ada bagaimana prevalensi penyakit diabetes yang mengalami ADR terhadap pasien rawat inap di Rumah Sakit X. Untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui kejadian ADR terhadap pengobatan diabetes mellitus di instalasi rawat inap pada penggunaan obat anti diabetes oral di Rumah Sakit X dengan menggunakan skala probabilitas pada algoritma Naranjo. Lalu tujuan kedua yaitu untuk mengetahui gambaran prevalensi penyakit diabetes yang mengalami ADR terhadap pasien rawat inap di Rumah Sakit X. Untuk manfaatnya, manfaat bagi peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang pernah diberikan, meningkatkan kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data rekam medis terkait pasien diabetes rawat inap yang mengalami ADR. Untuk manfaat bagi instansi sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan penggunaan obat antidiabetes pada pasien rawat inap di Rumah Sakit X. Untuk manfaat bagi masyarakatnya dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dari efek penggunaan obat antidiabetes oral yang tidak diinginkan. Untuk tinjauan pustakanya, diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya kenaikan gula darah disebabkan oleh terganggunya hormon insulin yang memiliki fungsi untuk menjaga hemostasis tubuh dengan cara menurunkan kadar gula dalam darah. Adverse drug reaction merupakan semua respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan, yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologis. Kejadian ADR menyebabkan 5% admisi rumah sakit, 28% gawat darurat, dan 5% kematian di rumah sakit. Kerentanan seorang terhadap ADR tergantung pada usia, kehamilan, jenis kelamin, status penyakit, dan polifarmasi. Selanjutnya, algoritma Naranjo. Algoritma Naranjo merupakan kuesioner yang dirancang oleh Naranjo et al. Pada tahun 1991 untuk menentukan kemungkinan apakah adverse drug reaction sebenarnya disebabkan oleh obat atau hasil dari faktor-faktor lain. Probabilitas diberikan melalui skor disebut pasti, kemungkinan, mungkin, atau ragu. Algoritma Naranjo merupakan alat yang digunakan untuk penilaian kausalitas, menetapkan apakah efek yang tidak diharapkan merupakan ADR atau bukan, dan untuk menetapkan obat mana yang menjadi penyebab ADR pada pasien. Berdasarkan hasil data riset kesehatan Dasparistus tahun 2018, secara nasional menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus adalah 2%. Prevalensi diabetes mellitus berdasarkan hasil pengukuran gula darah pada penduduk umur di atas kurang lebih 15 tahun yang bertempat tinggal di perkotaan adalah 10,6%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Trit Tasminatun, Nadia Amelia Putri pada tahun 2024 mengenai evaluasi ADR obat diabetes mellitus pada pasien rawat inap kelas 3 di rumah sakit, menunjukkan kejadian ADR pada pengobatan diabetes mellitus di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Gamping Yogyakarta dengan menggunakan skala probabilitas pada algoritma Naranjo. Mendapatkan hasil penderita dengan kejadian ADR paling tinggi pada pengobatan Novorapid. Novorapid Flexpen dengan 7 kasus sakit kepala, yaitu 16,6%, batuk kering 5,5%, lemas 5,5%, mual 11,1%, dan kombinasi regimen obat Novorapid Flexpen plus insulin rapid dengan total skor 5 sebesar 11,1%. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan rancangan cross-seksional, yaitu pengumpulan data yang dilakukan pada periode waktu tertentu. Penelitian ini bersifat observasional untuk memperoleh informasi data-data subjek penelitian tanpa melakukan intervensi atau perlakuan khusus terhadap subjek penelitian. Untuk rangka konsepnya, untuk variabel bebasnya yaitu penggunaan obat diabetes oral, variabel serikatnya adverse drug reaction pada pasien rawat. Definisi operasionalnya untuk variabelnya itu penggunaan obat antidiabetes oral. Definisinya obat yang digunakan dalam penanganan kasus diabetes mellitus, alat ukur rekam medis, hasilnya jenis-jenis macam obat diabetes, skalanya nominal. Lalu variabelnya yang kedua itu ada adverse drug reaction, definisinya respon dari suatu obat yang berbahaya dan tidak diharapkan yang terjadi. Alat ukurnya algoritma Naranjo, hasilnya itu hasil yang dipresentasikan dengan cara skala probabilitas algoritma Naranjo sebagai berikut. Yaitu di atas 9 definite ADR pasti, 5-8 besar kemungkinan, 1-4 itu mungkin, dan 0 itu meragukan. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, observasional, dan pengumpulan data dilakukan secara prospektif. Teknik sampling yang digunakan berdasarkan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel di mana peneliti melakukan pengambilan data berdasarkan kesesuaian data subjektif penelitian dengan kriteria inklusi yang telah ditentukan sampai kurun tertentu. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah pasien rawat inap dengan usia 20-70 tahun yang terinfeksi penyakit diabetes dan mendapat terapi obat diabetes rumah sakit. Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen non-test menggunakan data rekam medis dan algoritma Naranjo. Untuk rancangan analisanya, yaitu data yang telah diperoleh dan diolah, dilakukan analisis secara terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggunakan perangkat lunak statistik software SPSS dengan analisa univariat. Berikut daftar pustakannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafa ya. Wafa judulnya evaluasi ADR obat anti diabetes oral Pada pada pasien rawat inap di rumah sakit X. Kamu kerja di rumah sakit? Enggak, Ibu. Enggak. Nanti rencananya mau di rumah sakit mana? Pengen Penelitiannya. mencoba di rumah sakit umum daerah Kabupaten Bekasi. Oh, harus sudah Kabupaten Bekasi. Oke, udah sempat tanya-tanya? Lagi pengen ngurus perizinan dulu sih, Bu. Lagi ngirim surat ke Sekre. Oke, Ibu masuk ke latar belakang ya, Wafa. Ya, Kalau dari penulisannya sih sebetulnya sudah lumayan rapi, cuma memang ada paragraf yang belum ada pustakanya, nanti dicek lagi. Kemudian kayak misalkan menurut IDF tahun 2022. Nah, cuma pada saat Bu Oliva lihat ke citasinya itu tahun 2021. Jadi ini 2021 atau 2022 gitu oh, ya. ya, Bu. Terus kemudian untuk beberapa pustaka kayak misalkan data Riskesdas ini masih diambil dari jurnal. Jadi nanti tolong dilihat lagi diambil dari Riskesdasnya langsung ya, Nova ya. Iya, Bu. Baik. Nah, nanti ini hard copy-nya nih udah Ibu coret-coret nih, udah Ibu tandain nanti bisa diperbaikin. Terus pertanyaan Bu Alifa ini kan tentang evaluasi adverse drug reaction gitu ya. Nah, untuk
evaluasi ADR ini sebetulnya menurut Wafa eh, apa yang membuat penelitian ini perlu dilakukan? Karena kan efek samping obat itu dia bisa menyebabkan kematian juga ya Bu ya. Dan itu Hmm. makanya perlu kita teliti agar mengurangi efek dari tersebut itu sih Bu. Bukannya setiap obat udah dicantumkan efek sampingnya ya, efek samping obatnya ya? Makanya kita teliti lagi untuk apa mungkin bisa mengganti obat tersebut biar Hmm. mengurangi dari efek samping obat tersebut sih Bu. Tapi apakah nanti setiap pasien rawat inap gitu ya, maksudnya dipantau terkait dengan efek samping dari obat yang diberikan, pasti selalu ada catatan itu. Kita pakainya kan rekam medis ya Bu. Jadi Hmm. di data rekam medis itu udah biasanya udah tercantum dengan efek samping obat, mesonya dan demografi pasiennya sih Bu. Begitu. Iya, Berarti di kan, setiap rekam medis berarti iya, populasi dan sampelnya adalah rekam medis pasien DM tipe 2. betul. Nggak DM tipe 2 aja sih Bu, dia yang apa pasien diabetes. Oh, berarti nggak DM tipe 2 doang, berarti ini semua DM Enggak, tipe 1, tipe iya, 2. betul. Oke. Terus yang mau Bu Alifa tanyakan lagi, tadi pakai analisis Naranjo. Hmm. Iya. Mm-mm. Hmm. Kalau dari rumusan masalah dulu deh, Bu Alifa tanya dulu. Dari rumusan masalah di sini yang pertama adalah bagaimana kejadian ADR-nya terhadap pengobatan DM, instalasi rawat inap gitu kan. Terus yang kedua, bagaimana prevalensi penyakit diabetesnya. Nah, apakah memang sampai mau dilihat ke sana? Iya Ibu, itu tadi sebelumnya saya sudah bimbingan dengan dosen pembimbing saya Hmm. sama Bu Mary dan itu Hmm. katanya kita jadinya nggak pakai Bu. Jadi yang untuk prevalensinya diganti dengan Dihapus dengan ya, jadi dengan diganti dengan apa? Kita bagaimana sih obat-obat yang dipakai pasien tuh obat-obat diabetes apa aja yang dipakai oleh pasien diabetes gitu. oh berarti nggak jadi Mm-mm. ya. Jadi nggak jadi Hmm. untuk prevalensinya. Nanti Hmm. Makanya Bu Alifa juga nanya ini. Terus di bab ya, 2 nanti dicek lagi pustaka-pustaka yang belum ada ya Wafa ya. ya, baik Ibu. Hmm. Terus di bab 3 sekarang aku masuk ke bab 3-nya. Eh, sebelum ke bab 3 di bab 2 ada tabel 2.3 tentang algoritma Naranjo. Ini apa Wafa? Untuk melihat apa? Iya, itu untuk melihat dari efek samping obatnya sih Bu. Hmm. Jadi kan kalau untuk ADR itu dia udah udah ininya dari algoritma Naranjo, udah panduannya udah dari algoritma Naranjo. Jadi Hmm. kita biasanya di dalam data rekam medis itu biasanya udah ada data rekam algoritma Naranjonya sih Bu. Pasti. Iya, Semua rumah sakit pasti ada. harusnya sih sudah ada Bu. Soalnya emang kata Harusnya. Bu Mary sudah harusnya sudah ada. Emang kalau di rumah sakit besar yang itu sih udah harusnya udah ada sih. Berarti nanti si algoritma Naranjo ini berarti pada saat Wafa kumpulkan datanya ini sudah dalam kondisi terisi. Iya, sudah dalam bentuk terisi. Karena kita tidak menanyakan langsung ke pasien, jadi kita Mhm. langsung apa dari data rekam medis tersebut kita tinggal mengambil datanya. Hmm, berarti ini Gitu. sudah dalam kondisi terisi yang mengisi siapa berarti? Biasanya dari nakesnya tersebut atau enggak dari nakes tersebut ke pasien tersebut. Jadi dari nakes Oh, menanyakan ke pasiennya. Iya, jadi makanya dimasukkan ke data rekam medis dan kita ngambilnya eh, dari pasien. oke. Kemudian berarti untuk memastikan bahwa memang saran dari Boliva ya, memastikan bahwa memang setiap pasien rawat inap, terutama untuk pasien DM yang nantinya akan Wafa pantau pada saat di seminar proposal minimal kalau kamu sudah mulai berizin, bisakah kamu fotokan salah satu contoh rekam medis yang memang kondisi rekam medisnya itu dalam kondisi sudah terisi, terutama di bagian algoritma Naranjo gitu. Karena itu bisa menjadi data awal Wafa untuk melihat dan memastikan
bahwa nanti pada saat kamu penelitian sampel kamu ada, gitu ya Wafa ya, gitu. Karena kalau Wafa sebagai peneliti misalkan belum memastikan sendiri kan, kita nggak pernah tahu ya, maksudnya pendokumentasian di setiap rumah sakit untuk pengendalian dokumennya apakah tercatat dengan baik atau tidak, gitu ya. Khawatirnya pada saat Wafa mau penelitian nggak semua rekam medisnya ada data itu, gitu ya Wafa ya. Saran dari Bu Alifa. Oke. Kemudian tadi ada skala pengukuran ya, pasti pasti terjadi, belum pasti terjadi dan diragukan gitu ya. Hmm. Jadi ini skala probabilitasnya si ESO bisa berlaku untuk si Naranjo juga gitu ya? Atau gimana? Iya, jadi Bisa ini berlaku tuh untuk ADR. bisa. Jadi kan di dalam yang di latar belakang itu kan ada Hmm. bentar. Karena kan kalau Wafa tulis yang di tabel 2.4 di bab 2-nya, Iya, ini nah iya. skala Jadi probabilitas itu ESO, ya kan? jadi Bukan dia skala probabilitas ADR gitu ada. maksud Bu Alifah. Iya, jadi emang Hmm. apa biasanya kan ESO ataupun ADR dia biasanya menggunakan apa algoritma Naranjo. Jadi Hmm. emang dia biasanya menjadi satu sih Bu. Jadi untuk yang Hmm. tabel 2.3 itu dia sebagai pertanyaan untuk yang biasanya di algoritma Naranjonya dan untuk perhitungan nanti apa mengambil datanya itu dia menggunakan skala probabilitas. Cuma untuk Hmm. membacanya masih belum paham nanti katanya Oke. mau dijelasin Bu Mary. Jadi belajar lagi Wafa. Terus Bu Alifah tanya lagi Wafa nih. Menariknya di bab 2 hipotesis, ada hipotesisnya. Padahal kalau dari judul tidak tergambar ada dua Iya, variabel ya di sana ya. betul. Ya, itu Hmm. udah kita bicara, udah saya bicarakan dengan dosen Hmm. pembimbing, katanya itu tidak perlu pakai hipotesis. Karena kan Oh, kita berarti bukan hanya satu variabel. betul, karena memang satu variabel dan itu kan bukan tentang hubungan, tapi kita Hmm. mencari evaluasinya. Jadi makanya Hmm. hipotesis itu tidak diperlukan. Gitu. Jadi Oke, udah nanti bakal dihapus. oke. Berarti nggak ada ya Wafa ya. Iya, nggak ada ibu. Berarti kerangka konsepnya pun sama, tidak ada variabel bebas dan tidak ada variabel terikat ya. Untuk kerangka ada sih, Bu. Jadi kan ada yang dipengaruhi, ada yang mempengaruhi. Kalau ada Kerangka yang gimana? mempengaruhi dan dipengaruhi, berarti ada hipotesis dong Wafa. Iya, cuma kalau untuk yang kan kita Kan mencari katanya variabelnya satu tadi Wafa bilang. iya Kalau dari untuk kerangka mencari konsep ada evaluasi. bebas dan terikat, berarti jadi dua. Cuma dari tadi dari yang Bu Mary jelasin sih tadi emang hipotesis dihilangkan, tapi untuk kerangka konsep masih tetap diadain. Jadi yang mempengaruhi itu ADR-nya gitu. Dari ini Terdengar nggak, Wafa? bagaimana Ibu tadi Suara Ibu putus-putus? terdengar? Maaf, tadi hilang ya, keluar ya. Iya, tadi bilang, heeh. Hmm. Jadi nanti disampaikan oleh pembimbingnya kalau ada dua variabel kan tadi, Mm-mm. makanya boleh Iya, tanya hipotesis dihilangkan. Iya, dihilangkan karena kata pembimbing hanya satu variabel. mm-mm. Nah, tapi di kerangka konsep tetap jadi ada dua dong kalau ada bebas dan terikat. Iya, harusnya kayak ada Ya, hubungan gitu ya, Bu ya. iya, berarti dilihat ya, harus Oke, nanti saya disampaikan ke pembimbingnya kita harus konsisten, mau satu atau mau dua, ya. baik. Oke, karena ngaruh ke definisi operasional. Kalau satu ya hanya satu, berarti hanya ADR-nya saja yang Ada aja. disampaikan. Terus di dalam jenis penelitian, teknik samplingnya dipindahkan ke bagian populasi dan sampel, gitu ya. Terus berarti populasi dalam penelitian ini bukan pasien rawat inapnya, tapi dibunyikannya adalah rekam medis pasien rawat inap, ya kan? Populasi dalam penelitian ini adalah data rekam medis pasien rawat inap.
gitu ya, yang terdiagnosis diabetes mellitus tipe 1 maupun tipe 2 gitu kan? Iya. Mm-mm. Gitu ya. Jadi nanti ini diseragamkan. Terus berarti kalau hanya satu variabel tidak perlu pakai analisis univariat, tidak perlu pakai bivariat. Berarti hanya Bivariat, analisis univariat aja ya, Bu. bivariatnya aja. Gitu ya, semuanya disesuaikan kembali dengan judulnya. Gitu ya, Oke. apa nanti kalau memang butuh koreksian dari Bu Alifa, nanti boleh Wafa ambil di meja Bu Alifa mungkin Oke, besok. Bu. Ya, oke silakan ditutup, Wafa. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Silakan selanjutnya nih ya. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing, dosen pengampu, metode penelitian Ibu Alifa Sabrina, SPD MPD. Izinkan saya Niemeni untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pengobatan pasien hipertensi rawat jalan di rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan bahwa pembahasan yang bab pertama ada pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, dan bab ketiga metode penelitian. Latar belakangnya berdasarkan data hasil riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk umur di atas 18 tahun sebesar 3,41%. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan data prevalensi Rekesdas tahun 2003 yaitu 2,58%. Banyaknya pasien hipertensi yang mengalami kambuhan dikarenakan masih kurangnya kepatuhan pengobatan yang disebabkan karena faktor kurangnya dukungan keluarga. Berikut rumusan dan tujuan penelitiannya. Rumusan masalah penelitian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pengobatan pasien hipertensi rawat jalan di rumah sakit. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pengobatan pasien hipertensi rawat jalan di rumah sakit. Landasan teorinya, hipertensi merupakan penyakit degeneratif di mana hipertensi terjadi peningkatan tekanan darah di atas normal yang disebabkan oleh faktor pemicu, tanpa disertai gejala khusus namun bisa mengakibatkan komplikasi. Dukungan keluarga memiliki peranan penting dalam perilaku seseorang. Hal ini terjadi karena penderita memiliki orang-orang yang dapat memberikan semangat dalam menjalani pengobatannya. Selain itu, dukungan keluarga sangat menentukan tindakan kesehatan yang akan diambil seseorang. Hipotesis penelitiannya, H0 tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pengobatan pasien hipertensi rawat jalan di rumah sakit. H1-nya ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pengobatan pasien hipertensi rawat jalan di rumah sakit. Kerangka konsepnya ada dua, variabel independen atau dukungan keluarga. Yang kedua ada variabel dependen atau kepatuhan minum obat. Metode penelitiannya, penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelasional melalui pendekatan cross-seksional. Lokasi dan waktu penelitiannya, penelitian ini dilakukan di rumah sakit pada bulan Oktober sampai Desember 2024. Populasi dan sampel penelitian, populasi dalam penelitian ini pasien hipertensi di rumah sakit berjumlah 60 pasien. Pengambilan sampel menggunakan rumus Lawin selama bulan April sampai bulan Mei 2025, jumlah pasien ada 37 responden.
Langkah kerjanya perizinan, yang kedua pengambilan data, yang ketiga pengumpulan data dan pencatatan data, yang keempat analisa data dan pembahasan. Sekian proposal yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih ya. Boleh di stop share nih ya. Boleh. Boleh di on cam aja saat presentasi. Nah, oke. Ini ya hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pengobatan pasien hipertensi rawat jalan di rumah sakit. Nia kerja nggak Nia? Kerja, Bu, Kerja di mana? di apotek. Di apotek, Iya, bukan di rumah sakit. bukan. Jadi nanti mau penelitiannya di mana? Di Eh, rumah sakit. ya di rumah sakit RSUD Kabupaten, kalau enggak RSUD Kota Bekasi sih, Bu. Hmm, barengan ya biar ada temennya ya. Iya. Oke. Hubungan antara dukungan keluarga. Nah, Ibu masuk latar belakangnya. Ini di paragraf pertama, perkembangan penyakit degeneratif merupakan salah satu masalah yang besar di dunia dan khususnya di Indonesia pada saat ini, gitu kan? Ini Ibu. kata siapa nih ya? Kata Nia. Dapat dari jurnal. Nah, berarti ganti dari buku ya, gitu ya. Iya. Ini juga belum ada pustakanya di sini, boleh lihat ya. Nanti tolong diganti. Kemudian, menurut data WHO di seluruh dunia sekitar 972 juta orang gitu kan, atau 26,4% orang di seluruh dunia mengidap hipertensi. Nah, ambil dari data WHO-nya, jangan dari jurnal juga ya. Terus untuk penulisannya ini kamu pakai template apa enggak? Apa ngetik ulang? Ada maka template, enggak ngetik ulang, Bu. Nah, tapi footernya belum muncul ya, halaman. Halamannya. Itu nanti dicek lagi ya. Ibu. Halaman yang pakai footer Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ekival gitu misalkan. Hmm. Itu enggak ada. Nah, terus eh boleh kamu mau tanya lagi, ini kenapa kutipannya citasinya loncatnya jauh banget dari pustaka nomor 1, nomor 2, atau nomor 16. Tadinya tuh, Bu, yang kata sebelumnya tuh aku cuman pakai 3 paragraf aja. Hmm, Jadi tuh nggak ada data dari WHO, nggak ada data hmm, sesuai dari hmm. Sirkesna sama Deskesdas. Akhirnya ditambahin. Jadi numpuknya langsung ke bab langsung ke dapusnya nomor 14. Oh iya, ini loncat-loncatnya jauh-jauh ya. Nanti diurutin lagi ya untuk Iya, pustakanya. Bu. Terus Bu Alfa mau tahu, kenapa sih Nia mau lihat tentang hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan? Karena kalau menurut saya, kan saya ngelayanin pasien ya, Bu, PRB. Hmm, Itu masih hmm, banyak pasien yang butuh dukungan dari keluarganya. Kadang kan kalau pasien hipertensi kan emang pengobatannya butuh waktu yang jangka panjang. Jadi kan hmm. pasien cepat bosen. Jadi butuh dukungan dari orang-orang sekitar, kayak dari kita sebagai tenaga kesehatan atau dari dukungan keluarganya. Dari penelitian sebelumnya ada nggak tentang dukungan keluarga ini? Dari penelitian orang, Bu. Iya, penelitian sebelumnya. Ada kalau dicari di Google sih ada sih, Bu. Ya, berarti nanti kalau mau disitasi boleh penelitian sebelumnya kayak apa, terus nanti bedanya dengan penelitiannya apa. Dilihat ya. Iya, Bu. Oke. Terus tambah lagi, boleh kok mau tahu. Nanti untuk dukungan keluarganya mau diukurnya pakai apa nih ya? Pakai apa? Pakai kuesioner, Bu. Kuesionernya apa? Kuesioner apa namanya? Kemarin di pas bimbingan sama Pak Rahmat dikasihnya kuesioner Promas, cuman belum dikasih banget sih, cuman coba disuruh cari aja contoh kuesioner itu kayak gimana, disuruh cari tahu Kalau dulu. Promas bukannya untuk kepatuhannya doang ya? Iya, tapi kemarin dikasih sama Pak Rahmat kayak gitu aja sih, Bu, disuruh carinya. Berarti dukungan keluarganya belum tahu dong pakai apa? Kalau hubungan keluarga pakai kuesioner, cuman kuesionernya iya. Hmm.
Berarti nanti dicari lagi ya Nia ya. Iya, Bu. Terus eh yang dari template kerangka konsepnya juga dibuat dua aja, variabel bebas sama terikat aja, nggak usah jadi bagan alir begitu. Nanti dilihat nih yang coret-coretan Bu Alifa di proposalnya ya. Nanti Iya, Bu. biar bisa kelihatan. Berarti nanti harus dicari lagi teorinya tentang dukungan keluarga, kuesioner yang mau dipakai gitu ya. Iya, Bu. Nah, terus populasi dalam penelitian ini adalah pasien hipertensi di rumah sakit berjumlah mencapai 60 setiap bulan. Itu cuma 60 di rumah sakit mana ini? Ini Itu dapat baru, jurnal. Itu dapat jurnal dari orang. oh yang nggak boleh ya. Nanti nggak usah dituliskan. Terus nanti analisisnya kalau memang mau pakai perbandingan, mau dibandingkan gitu kan, ada dukungan keluarga, tidak ada dukungan, terus dengan apa namanya, dengan patuh tidak patuh gitu kan. Nah berarti mungkin mau pakai Chi-square atau mau pakai Spearman Rule nanti disesuaikan Iya, Bu. gitu ya, mau dilihat gitu. Nanti perbaikannya dikit lagi, pustaka-pustakanya juga ya Nia ya, biar Baik, lebih Bu. dirapikan lagi untuk Oke, mungkin itu aja sih dari Bu Alifa. Silakan ditutup ya. Baik, terima kasih ya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini 3 orang dulu yang kita presentasi mungkin di Jumat karena memang eh, 3A juga tambah hari sama kayak ini. Kemungkinan mungkin yang bisa maju tetap di kelas 2B dulu kali ya, karena kan jumlah mahasiswa kelas 2B lebih banyak daripada mahasiswa 3A. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang sisanya yang 4 orang lagi yang belum presentasi mungkin bisa maju di hari Jumat. Gimana? Kira-kira ada tanggapan dari yang 4 orang? Atau dari teman-teman ada yang mau disampaikan mungkin ke Ibu? Cukup? Ibu, maaf mau tanya. Hmm. Saya kan maju di tanggal 6 Desember seharusnya. Hmm. Nah, ini Hmm. berarti saya presentasinya nanti di Jumat selanjutnya lagi tanggal 13 mundur gitu ya, Bu? Soalnya kan yang ini Enggak. aja belum Oh, kan oh 8. harusnya, iya, iya. Berarti Harusnya di kan tanggal kalau kalian kemarin kan udah jadwalin, udah ngelis gitu kan. Cuma nyatanya memang kan kita waktunya nggak cukup ya teman-teman ya. Apalagi kalau digabung antara kelas 2 dengan 3A lebih nggak cukup lagi. Makanya ini aja ganti, Ibu lengkapi lagi tambahannya di hari lain, di hari Selasa dan Rabu. Nah, jadi untuk besok Jumat yang 4 orang lagi dulu, berarti ya kalau Nia Febriana mungkin majunya harusnya besok Jumat, karena Ibu menuntaskan yang 4 orang lagi dulu, berarti di minggu depannya. Gitu ya oh, baik. teman-teman ya. Nah, berarti nanti mungkin juga Ibu infokan ke mahasiswa 3A, kalau Jumat mereka nggak mau Zoom nggak apa-apa, nanti mereka karena akan ada penggantinya lagi di hari Selasa. Nah, untuk yang teman-teman 2B juga kalau memang nggak keberatan mau ada tambahan di Rabu lagi nggak apa-apa. Berarti Nia nggak harus Jumat depan, tapi bisa hari Rabu depan. Gitu. Oh, baik, Bu. Ya, nanti disepakati aja sama teman-teman sekelasnya. Tetap mau Jumat dan Rabu gitu ya, biar cepat selesai untuk bisa memenuhi juga. Khawatir jumlah pertemuan yang nggak cukup. Atau mau tetap Jumat aja. Nggak apa-apa. Ibu terserah kalian. Ya, baik gimana. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman? Cukup. Berarti teman-teman semua udah dapat pembimbingnya masing-masing. Tolong dimaksimalkan gitu ya. Harapan Ibu meskipun sudah dapat pembimbingnya, kemudian udah ngumpulin proposalnya, berarti nanti Ibu tetap nilai sesuai dengan proposal yang diajukan, terkait jika ada perubahan-perubahan dari judul berdasarkan masukan pembimbing, semua Ibu serahkan ke kalian. Kalian boleh mengumpulkan nanti revisinya sesuai arahan pembimbing, ataupun sesuai dengan yang awal. Ibu nggak masalah.
Gitu ya teman-teman, intinya yang kalian kumpulkan revisinya sudah lebih baik dari yang pertama kali kalian kumpulkan ke ibu. Karena perbaikan-perbaikannya memang harus kalian perbaiki. Itu mungkin itu saja dari ibu. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.